Let's go! Halo, saya Stilo nyetori. Manro buka. Halo teman-teman, selamat malam. Mas, aku boleh minta aspak? Cek suara, apakah sudah masuk ke ini? Coba cek. Cek suara, cek suara, cek suara, cek. Malam ini kembali ketemu di Good Bad Talks. Setelah ini malam kedua, edisi kedua. 45 episode ya. Oke, di kode ya. Ini edisi kedua setelah edisi pertama kemarin bersama Mas Dabyut yang juga sedang ada kerjasama dengan Good Bad Print untuk merilis salah satu merchandise-nya. Nah, malam ini belum boh. Ini ngeceknya ada suara input ke sini nggak sih? Enggak ada. Nggak ya, belum ya, kalau belum ada Mas Kandi ya. Malam ini akan ada tamu lagi juga. Saya mau ngobrol, saya mewakili Good Bad Print akan ngobrol sama salah satu teman saya, teman lama, namanya Mas Gandhi. Di akun Instagram namanya Mas Buruh Panggung. Nah, dia kemarin sempat juga terlibat dalam program Artist on Demand bersama Good Bad Print dengan artikel yang sebenarnya sudah lewat, jadi sudah tidak diproduksi lagi. Tapi menurut kami, menurut Good Bad Print, salah satu rilisan terbaik Artist on Demand adalah rilisannya Mas Gandhi yang nanti akan kita obrolkan. Nah, sambil menunggu Mas Gandhi, saya mau cerita dulu. Good Bad Print itu namanya The Good and the Bad Print, berlokasi di kantor Liberate Creative Colony di Jalan Kaliurang, kilometer 14 di Yogyakarta, bersama kantor dan beberapa unit yang ada di sini di Jakarta 14. Good Bad Print ini awalnya dibuat sebagai supporting system untuk brand FRS TVY. Lalu pada perkembangannya kami Good Bad Print membuat program bernama Artist on Demand, di mana teman-teman kemudian bisa membuat cenderamata dari gagasan-gagasan teman-teman dengan mudah, murah, dan semoga segera berlaba. Nah, menyapa dulu teman-teman, ada Mas Jumat sore, Kiai dari Klaten ini, NU dia. Bentar ya, Pak. Ya. Terus ada Mas Tatuk Marbudi, itu juga hadir. Terus ada Mas Prastia, ada Offender Production, Muhammad Irfan join, semuanya segala macam. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga nanti bertahan sampai akhir live Instagram, karena akan berlangsung nggak lama, paling lama 45 menit, 1 jam. Kemarin cukup kelamaan dan akhirnya harus diberhentikan oleh Instagram karena melewati 1 jam. Tapi nanti di tengah akan ada 2 kuis. Kuis yang pertama akan ada kuis dari Good Bad Print, dan yang kedua akan ada kuis dari Mas Gandhi. 2 pemenang kuisnya akan mendapatkan, yang satu akan mendapatkan 1 merchandise dari Artist on Demand yang sedang berjalan. Itu sekarang ada AOD dari bersepeda ke luar angkasa atau keluar, bersepeda ke angkasa. Ada 1 merchandise nanti yang akan dibagikan, 1 merchandise untuk pemenang kuisnya, dan 1 lagi akan ada voucher GoPay 50.000 karena duit saya lebih penting. Iso di cash juga, di cash. Nah, ini tadi ada Mas Gandhi sudah hadir. Oke, kita undang Mas Gandhi go live. Ditunggu ya. Nah, ini dia. Oh, ada Mas Felix Das juga hadir. Halo Mas Gandhi. Halo Pak Farid, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Wih, ini kok settingannya udah kayak di mantenan Oh, ya. Ben kira-kirane
profesional. Sehat pangestunipun, sehat. Nggih. Posisi di mana? Saya di rumah, sedang di rumah. Oke, ini berarti di rumah itu artinya di studio Gegana kah? Nggih, studio Gegana di Klitren Lor. Masih berjalan, Mas? Aku Studionya masih jalan? ya harus dijalankan, karena dijalankan biar nguripi anak bojo saya nanti. Amin. Oh iya, wis di anak bojo ya, karena kita dulu Iya, sering ketemunya di masa-masa yang tidak beristri dan tidak beranak, ketemunya di jalan, iya. ketemunya di lapangan. Boleh cerita dulu, Mas? Mas Gandhi, kenalan dulu sama teman-teman. Mungkin ada yang belum Ya, kenal. halo teman-teman yang sudah streaming di Good Bad Print. Saya Gandhi Suryawibowo, kalau Instagramnya Buruh Panggung. Saya seorang yang bermain di dunia music biz, khususnya studio musik. Juga manajemen artis mungkin ya, tapi yang belum jalan juga itu. Padahal Oke. kemarin logonya udah dikasih ya. Nggak boleh diceritain. Oh iya. Kita dulu sering ketemunya zaman-zaman Mas Gandhi bersama sebuah band. Namanya apa, Mas? Inisial aja ya, Kapten Jack gitu. Dulu zaman Kapten Jack sering main sama Jenny. Terus Iya, oh iya, saya Jenny. Masih Jenny, Mas. Dulu kita sering ketemu di belakang panggung ya. Dan itu kayaknya juga jadi alasan kenapa nama akunnya Mas Gandhi itu Buruh Panggung. Ada cerita khusus, Mas, tentang itu? Ya, akun Buruh Panggung itu saya cetuskan justru baru 2011 di Twitter itu Kenapa tuh, Mas? pertamanya, sebelum punya Instagram. Jadi saya pikir saya hidup dari panggung ke panggung, saya bisa punya anak istri, bisa menghidupi anak istri, bisa punya rumah, bisa beli mobil ya dari panggung. Ya saya ini Alhamdulillah, ya amin. hambanya panggung gitu. Oke. Jadi di era pandemi seperti ini ya cukup menyulitkan orang-orang seperti saya dan teman-teman saya seperti jelasnya. Ya nggak bisa kerja ya, Mas ya, Benar. karena nggak ada Iki oleh iklan Pak. gitu. Oh boleh banget. Nyewon, Mas, nyewon. Terus Kita belum ngapain, Mas? jadi ya. Oh iya, belum jadi ya kita ya ketemuan. Iya. Hops. Terus ngapain sekarang masa pandemi? Karena terus kerjaan, mungkin kalau misalnya kerja di balik panggung jadi sangat berkurang. Terus mungkin juga, apakah juga berarti teman-teman yang berlatih bermain musik di studio Ghana juga mengalami penurunan? Di Maret, April, Mei, Juni itu turun 100%. Oh Jadi iya, benar-benar 100%. kosong, Bener-bener 100%. Entek resik Oke. gitu kan. Terus sekarang nyari duitnya gimana, Mas? Nah itu saya kebetulan dibantu sekali sama Good Bad Print ini. Oh kemarin makanya punya project ini. Iya. Itu projectnya jalan pas udah pandemi ya? Udah pandemi, justru pas udah pandemi itu. Oke, nanti kita April. bicarakan yang itu ya. Oh kita siap. bicarakan yang itu. Mas Gandhi itu punya band nggak tuh sebenarnya? Oh punya. Saya cerita dulu. band saya namanya Sen Jimmy. Itu genre ini dibilang pop punk rock, bingung juga aku juga mau mendeskripsikannya seperti apa, karena kok influence kok ada Green Day-nya, ada Bad Religion-nya, ada Rancid-nya, ada NoFX-nya, ada Blink-nya, ada SID-nya, ada Sukamti-nya, ada Vanessa 30-nya, yes. Pokoknya campur baur kayak lah. Tapi nggak gitu terus saya sama Kapten Jack-nya ya? nggak mau lah. Itu udah ada ranahnya sendiri. Aku ya ora iso kaya kowe lho, Pak. Aku ya ora iso ya Mas Gandhi. Nah, kemarin juga habis ngerilis solo karir juga, satu lagu single. Oh gitu. Solo berarti bikin rilisan solo. Oh iya yang bikin rilisan solo juga. Kan? Iya. Ya, bagikan. Jadi kalau ngomongin profil Mas Gandhi itu pelaku di balik layar, kalau pertunjukan musik showbiz itu Mas Gandhi banyak di belakang layar, itu satu. Terus kemudian bisa dibilang tim prodis dari 1, 2 dan mungkin beberapa band di Jogja gitu. Terus kemudian punya usaha studio musik dan juga berkarya dengan lewat bandnya atau lewat solo karya-karya solo gitu. Nah,
Jane rekoso ra to, Karena Mas? suka Urip. berkarya. Karena suka berkarya, jadi nggak bisa ngover. Asik. Iki diangkat lho nang kene lho. Mas, pertanyaanku ini. Sebenarnya susah nggak sih? Susah nggak sih hidup dari dunia yang mungkin kita berdua punya irisan ya, hidup dari kerja-kerja kreatif gitu. Ya, Terutama di Jogja spesifik itu. Rekoso ra sih ya. Mas sebenarnya? Sakjane sing penak ki mung ngopi, ngebir, maca koran, sek. Karo Wis ngover, sing penak. karo ngover. Karo Tiga tetep. Loh kan aku juga ngover Mas. Ngover Jenny, aku ngover Jenny. Ngover Jenny ya. Ini ya. Ya, rekoso ki relatif sih menurut saya. Karena nek welinge simbah saya dulu yang diturunkan ke bapak yang lanjut turun ke saya ya nglakoni apa wae aja rumangsa rekoso, aja rumangsa kepeksa. Oke. Mas Itu Gandhi lebih enak. memegang itu ya. Mm-mm. Kalau misalnya di dalam konteks bisnis dan apa ya, ini aku nggak mau buru-buru tapi ini tentu saja akan jadi pertanyaanku yang spesifik gitu ya. Sebenarnya jane ono duwite ra tau. Berkarya itu ada uang nggak sih? Seharusnya sih bisa ya. Ketika apresiasi itu bisa tinggi, ya akan menjadi uang. Karena kan juga kita berkarya nggak gratis juga, tuh maksudnya karya intelektual gue kan muncul bukan juga cuma-cuma ada yang seperti itu, cuman kan banyak yang harus melalui proses pembelajaran, proses pendewasaan. Nulis lirik lah ya ora gampang. Buat awam loh ya, nek gue Pak Farid kan wis enteng banget nih. Matur nuwun. Nomor rekening Mas. Matur. Oh, saya termasuk festivalis loh ini. Terima kasih banyak Mas Gandhi. Hubungan kita tuh komplit ya. Oh iya. Bahkan di rilisnya Hits Kids waktu itu tahun 2014 ada salah satu foto konser Hits Kids di PKKH UGM, itu salah satu foto yang menurutku mewakili konser itu. Nampak ada Mas Gandhi yang sedang mengangkat saya gitu. Iya. Nah itu aku sama Mas Gandhi terlibat di momen-momen agak romantis kayak gitu ya. Asik. Mas Gandhi, ini aku mau masuk ke cerita tentang, ya kan kemarin ternyata aku juga kaget dikabari sama tim gitu. Ini ada Mas Gandhi nih mau ikutan project Good Bad Brain Artist on Demand. Yeah. Terus waktu itu yang ngurusi Mas Eng ya, yang kontakan sama Mas Eng gitu. Terus apa sih Mas yang waktu itu mungkin Mas Gandhi mungkin aksesnya dari Instagram, terus dapat knowledge tentang Artist on Demand, atau kemudian dikontak sama Mas Eng untuk diceritain tentang Artist on Demand. Kok tertarik, kenapa tuh? Jelas tertarik karena bagus itu. Dan bagus secara sistem pengerjaannya, dan saya paling suka dengan yang namanya transparansi. Oke. Di project tersebut kan sangat transparan ya, maksudnya jelas gitu, ono movementnya, ono untuk pengkaryanya, ada untuk apa sing apa sih jenenge, sing projectnya ada. Nah donasi itu yang paling penting. Project management saya paling suka seperti itu, maksudnya ketika hal-hal ketoknya sepele tapi ketika kita transparansikan itu akan menjadi hal yang indah sih menurut saya. Makanya saya sangat tertarik waktu itu. Oh, sangat tertariknya gara-gara itu kami sistemnya namanya LFP kalau namanya. LFP. Ya, Liberate Fair Price. Jadi aku boleh diambilin satu tag LFP. Sebagai contoh. Karo si gimana sih Pak, kenapa aku tertarik? Apalagi Mas? Mergo studio entek-entekan gue. Nah, loh, bagian ini aku mau nanya sebelum aku cerita ini. Kenapa sih kok Mas Gandhi merasa aku mungkin terus angel ngeliat. Terus kenapa ini jadi opsi buat Mas Gandhi untuk Jadi kan sebenarnya sejak 2014 atau 2015 ya, saya tuh udah bikin clothing line sendiri sebenarnya, tapi ternyata tidak terurus dengan baik gitu kan. Terus cetakan udah bikin 3 kali cetakan kalau nggak salah ya, untuk yang tak bikin sama
Good Bad Brain. Terus dilalah Mas Engkok ya ngei inspirasi gitu loh ya dikolaborasikan dengan Good Bad Brain. Kita punya program AOD seperti ini segala macam. Wah, apik banget aku bilang kayak gitu kan. Ini akan sangat membantu dan aku pikir aku nggak pengen membantu diriku sendiri dalam arti keuangan keluarga, tapi aku juga harus bisa berguna untuk orang lain juga yang di situ tertuang ada sistem donasi kan. Oke. Tuh. Makanya aku sangat tertarik banget, wah ini cocok banget ini. Aku nyambut gawe dalam arti berbisnis seperti itu, tapi juga berguna buat orang lain dan dengan sistem yang sangat transparan itu sangat oke sekali. Nah, terima kasih Mas Gandhi ya reviewnya. Ini teman-teman yang tadi diceritain sama Mas Gandhi itu, kita punya lab Ya, ini, labnya sederhana, namanya Liberate Fair Price. Mungkin kalau nggak jelas, mungkin teman-teman nanti bisa akses di Instagram. Jadi setiap produk itu kita memperlihatkan semua elemen harganya, mulai dari kolaborators, ada yang bikin artwork, ada yang masukin di Arts on Demand, ada movement itu mungkin nanti Mas Gandhi boleh cerita tentang movementnya. Ada project management, ada material manufacture, ada tag packaging dan segala macam. Jadi semua harganya akan diperlihatkan dalam tag ini. Ya, nah, kalau mau lihat teman-teman kalau mau lihat tag harganya itu beli aja itu kaos di Good Bad Brain itu pasti dapat itu. Tapi sayangnya punya Mas Gandhi sudah tidak berlanjut, belum dilanjutkan lagi ya ini ya. Belum dilanjutkan lagi. Jadi ceritanya teman-teman, Good Bad Brain itu punya projectnya berjudul Artist on Demand dengan slogan kayak gini, punya gagasan cendera matakan, dan tawarannya adalah satu, teman-teman bisa punya gagasan apapun terus kemudian dibuat merchandise tanpa harus membuat merchandise-nya sendiri. Jadi bayangannya kayak misalnya mau bikin merchandise nih, terus mau bikin berapa ya, 2 lusin kali 60.000, mungkin udah harus punya modal 1,5 juta. Nah, Good Bad Brain enggak. Si Arts on Demand itu kalian hanya punya gagasan, terus sewa screen sablon di tempat kami. Sejumlah 50.000 per warna, dan itu sudah langsung bisa diperjualbelikan. Mas Gandhi kemarin terjual berapa bis yang dari project yang kemarin? Saya itu sebulan, cuman kemarin kan emang pengen nyoba sebulan, terus itu laku sekitar 35-an biji apa ya? Pokoknya 30 plus lah ya. Oh, lumayan loh Mas. Iya, sehari satu gitu kan. Dan yang saya bahagia itu sebenarnya bukan terjualnya berapa, tapi donasinya bisa terkumpul banyak, itu yang paling membuat saya seneng tuh itu malahan. Jadi kemarin semua hasil dari ada sebagian atau semua hasil Mas? Ada, jadi kan kita kasih kolom donasi itu. Terserah siapapun yang ingin berdonasi, ayo berdonasi. Terus itu yang kita salurkan kayak gitu. Jadinya kemudian disalurkan kemana Mas? Ke panti asuhan Sayap Ibu. Wah, oke. Iya. Terima kasih ya Mas sudah berbagi semangat dan berbagi bahagianya pada orang-orang lain. Iya. Kita harus seperti itu. Iya, Sayap Ibu itu di Sayap Ibu itu ada beberapa. Oh gitu. Yang Mas Gandhi kemarin? Yang anak yang di Papringan, apa jadinya? Jembatan Prenggolayan itu. Oke. Situ. Oke Mas. Aku mau lanjut dengan artikelnya kemarin. Ini artikelnya cukup menarik, desain dan gagasan yang kemarin didaftarkan oleh Mas Gandhi itu juga terus terang kemudian memikat hati kami gitu kan. Desainnya sangat jelas pesannya. Aku mau Mas Gandhi menceritakan. Nah kebetulan Nyun Sewu kami itu ngesut di satu kaos waktu itu untuk arsip dan sedang saya pakai. Wah, mantap. Mas Gandhi, monggo cerita apa sih konsep dari gagasan ini? Gagasannya apa sih Mas? Ya, itu desain saya ciptain 2016 atau 2017. Jadi ketika Indonesia benar-benar dihajar dengan isu-isu agama itu loh. Waktu kita dipecah belah dengan isu agama itu muncul sebuah kesatiran dalam diri saya
adewe beda ki ora apa-apa. Apa meneh mung beda agama ki ya kuwi pribadi kan kayak gitu. Jadi ayolah kita kita sama-sama semuanya bareng-bareng. Arab kowe Hindu, Arab kowe Buddha, Arab kowe Konghucu, Kristen, Katolik, kowe Muslim, adewe iki Indonesia gitu kan. Oke. Nah, terus eh itu saya tuangkan dalam desain ini gitu. Terus kalau Oke. redaksional Gusti Always Berkahi Yes itu udah muncul sebenarnya sejak 2010-an po ya. Itu udah muncul dari mulut saya. Nek misalnya ngucapke selamat ulang tahun, ngucapke selamat mantenan, ngucapke selamat pegatan kayak gitu, pokoknya Gusti Always Berkahi Yes kayak gitu. Ngucapke selamat poligami enggak? Ame tekan kono iki. Ojo lah. Ora. Ora. Ya, itu desainnya bisa dilihat di apa screennya Mas Farid itu. Seperti Ini itu kira-kiranya. Mas, terus ini cukup ya teman-teman ya. Kalau nanti akan ada kuis yang melibatkan artikel ini, walaupun hadiahnya bukan artikel ini karena artikel ini sudah tidak diproduksi. Jadi teman-teman mungkin diingat-ingat atau nanti aku akan perlihatkan lagi. Mas, aku penasaran dengan tentang gagasannya sih sebenarnya. Bahwa Mas Gandhi itu ada keresahan tentang situasi hari itu ya kita ya 2016 ditabrak-tabrak sama agamis yang tidak bertanggung jawab gitulah. Artinya ya, benar. Tidak bisa mengeneralisir bahwa agama itu tidak benar gitu. Tapi memang ada situasi di mana orang-orang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan yang apa ya, yang jelai lah gitu, wagu gitu, Ya, politik lah, duit lah, terus kedudukan lah, macam-macam gitu. Nah, kenapa Mas Gandhi kemudian merasa wajib untuk membicarakan itu dan membicarakan gagasan itu? Apa sih yang mendasari? Karena bisa aja orang punya gagasan. Ini aku pikir juga kenapa ini relate dengan banyak orang, karena menurutku gagasan ini atau keresahan ini juga dirasakan banyak orang. Tapi Mas Gandhi memutuskan untuk, wah ini harus tak omong kayak gini. Apa sih yang mendasari itu, Mas? Waktu itu Indonesia terbelah dua. Saat itu pendukungnya, kita ngomongin politik sisan ya langsung ya. Aku seneng implisit. Jadi waktu itu pendukungnya Pak Anies, pendukungnya Pak Ahok, pokoknya kan mereka saling bertentangan gitu ya. Terus ketika saya munculkan argumen seperti yang saya terangkan tadi, ternyata justru dari kedua belah pihak ini saling sama-sama mendukung saya. Lagi kan lucu. Oh, oke. Jadi sing dukung Pak Anies ki dukung aku, sing dukung Pak Ahok ki dukung aku. Apa aku yang jadi gubernur Jakarta? Piye? Rasa sing ngurusi studio ono. Nah, itu. Dan terus. Ternyata dari 2017 sampai yang akhirnya saya bikin dengan Good Bad itu juga yang order nggak cuman dari kubunya yang Pak Ahok ataupun kubunya ataupun yang netral, tapi justru dari kubunya Pak Anies pun sebenarnya juga punya semangat yang sama gitu loh. Oke. Konflik agama itu menurut saya sebenarnya memang digaungkan oleh mereka-mereka yang benar-benar punya kepentingan aja, yang bukan yang intinya pengen mengadu akar rumput karena kan paling gampang ya ngadu dengan agama gitu ya. Apa meneh wong Indonesia atau Pak? Yang daerah-daerah gampang banget diadu dengan agama gitu loh. Itu menjadi suatu yang kok menyedihkan sekali toh gitu loh. Dan kaos itu kalau yang cetakan pertama udah sampai Papua sama Makassar tuh, Pak. Oh gitu. Sing Makassar kuwi pendukungnya Pak Ahok, sing Papua kuwi wonge Pak Anies. Dan dia menyatakan itu kepada saya. Oh gitu. Kok lucu banget sampean samono. Enggak tahu juga itu. Apakah artinya sebenarnya terus isu ini sebenarnya isu yang harusnya orang-orang itu paham dan dengan akal sehatnya itu pasti bisa lah gitu memahami gagasan ini gitu kan. Ya kabeh seduluran beda agama kok congkrah gitu kan ya. Mbok santai gitu kan.
Ya, ya, ya. Nah, nah itu pun mungkin jadi aku akan gunakan ceritanya Mas Gandhi untuk mengajak teman-teman yang punya gagasan ya. Kalau punya gagasan, punya keresahan itu diutarakan saja gitu. Iya. Bahwa kemudian ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, izinlah atau aku pantas pora atau nanti efeknya seperti apa itu mungkin jadi pertimbangan berikutnya. Nah, dilalah apa yang kami tawarkan itu gagasan itu bisa jadi cenderamata dan Wah, iya. kemudian syukur-syukur kemudian berhasil bisa jadi pendapatan buat teman-teman, apalagi kalau bisa ditambahi dengan movement atau hal baik yang kemudian kayak Mas Gandhi lakukan, yang kemudian ada sebagian dari profit atau donasi yang bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Terus terang Good Bad Brain respect banget dengan program Mas Gandhi. Ini jadi salah satu kenapa pilihannya ini Mas Gandhi harus masuk dalam talks ini gitu. Dan mungkin bisa jadi untuk teman-teman. Saya merasa terhormat sekali ini. Nah, makasih ya Mas. Wingi Ini debut Mas. ya njuk aku lah ya. Wah. Oh, debut Mas Gandhi Mas Gandhi. Dua-duanya gagasannya sama-sama menarik gitu. Siap. Dan mungkin nanti habis ini juga akan ada beberapa teman lain lagi yang akan diundang untuk talks. Nah Mas, ini kan ceritanya talk show ini ada hadiahnya. Hadiahnya adalah satu kaos dari Good Bad Brain itu dengan artikel Artist on Demand yang sedang berjalan. Karena kemarin kan kebetulan Shaggy masih berjalan, jadi hadiahnya kaosnya Shaggy. Tapi karena kali ini, debut ya. Karena podo ya. Sana iki ya wong. Salah iki ya wong. Ya Jenny Festivalis lah. Ya ngono lah Mas. Kita sesama dogis loh. Iya, kita sama dogis juga tetap. Ya. Tapi kalau kemarin tuh di debut itu kita menemukan panggilan untuk penggemarnya debut itu adalah Sobat Debio. Itu ada Mas Debio juga. Gitu. Ada Mas Debio. Mas, kuisnya itu akan dibuat oleh Mas Gandhi. Silakan bikin pertanyaan, nanti yang jawab teman-teman. Terus satu kuis dari kami, dari Good Bad Brain. Yang dari Mas Gandhi nanti hadiahnya itu kaos dari Artist on Demand sepeda ke angkasa. Terus dari Good Bad Brain itu ada satu voucher GoPay atau OVO, terserah kalian milihnya apa. Mas Gandhi silakan dulu buka kuisnya. Kuisnya apa? Aku lagi mikir pertanyaan. Ya aku dulu berarti ya. Aku dulu yang ngasih pertanyaan. Oke, Mas Gandhi sambil mikir. Pertanyaannya adalah, tadi sudah saya sempat sebutkan nama studionya Mas Gandhi. Nah, coba sebutkan lagi nama studio musik yang Mas Gandhi rawat, Mas Gandhi Openi, namanya apa? Silakan. Itu pertanyaan dari saya, hadiahnya GoPay atau OVO 50.000. Nah, ini yang untuk hadiah kaos, Mas Gandhi silakan. Di mana ini ya pertanyaan yang saya ya. Di manakah letak Lipstud sebelum yang di Teater Garasi? Sebelum Teater Garasi. Iya. Sing duwe malah lali. Oke, ini yang pertanyaan saya yang udah ada jawab, dan jawaban pertama yang benar langsung dapat dari Dinto Gracia Gegana. Wow. Ya. Mas atau Mbak ya? Mas atau Mbak ya? Mas itu Mas. Mas Dinto Gracia, Mas Dinto dapat saldo GoPay atau OVO 50.000. Nanti akan dikontak sama Mas Caca. Nah, tinggal nih pertanyaannya, Liberate Studio sebelum era Teater Garasi. Ya, ada di mana? Ayo. Sing dia Mas, sing jawab Mas Gandhi wae. Aku lali terus terang. Karena kontraktor ya pindah-pindah terus. Telek dengan pertanyaan. Udah kono sing jawab. Oh, niki Jalan Selokan Mataram salah. Pak Retra tahu kontrak nang Selokan Mataram. Yang gitu le Selokan iya. Angel loh iki Mas, angel tenan loh iki. Oh, aku ngerti jawaban. Ya.
Ya, ya, ya. Ayo ini pertanyaannya tadi buat dapat apa mau kaos saya dari Good Bad Print ya, yang Oke, apa, sepeda sampai angkasa bersepeda. ya. Ya, jawaban Itu dari Mas Van Kabul, Jalan Bugisan Selatan. salah kan, itu Salah. sebelum, itu kan Itu teater eranya garasi. teater garasi. Sebelum itu iki nek ra sing paham tenan iki ra bakal dong iki. Iki, Langen Nastran, Mas. Tuh. Gitu. Iki angel tenan ya pertanyaannya ya. Angel, angel. Kita ganti pertanyaan, Mas. Ganti pertanyaan kita. Dijawab dulu terus ganti pertanyaan. Oke, jawabannya nang kamar kose Pak Farid nang Kota Gede ini. Betul. Nah, Jalan Pamungkas segala macam. Oke, salah kabeh toh. Angel Salah ya. kabeh. Sebelum Oke, sebelum Bukisan itu tidak punya studio, punyanya adalah kamar kos. kamar kos kontrakan, yang kamar kos. dianggap sebagai studio. Betul. Itu Nah, iku filosofi yang menurutku masuk banget sih sama aku. Karena mimpi itu dimulai dari kasur. betul. Iya. Kui isi studio meng kasur kapuk karo lemari liman momen. Nggak punya komputer, nggak punya apa-apa, tapi sudah menamakan Libre Studio. Pertanyaan Mas, Nah, pertanyaan lagi Mas, segampang-gampang. Oke, sing gampang we. Sebelum bersama Kapten Jack, saya bersama dengan band siapa? Nah, iki mesti ono sing iso jawab. Saisi juga. Sebelum Mas Gandhi sama Kapten Jack, Mas Gandhi bersama band apa? Ya, saya megang band apa? Coffee Halo. Jogjaku. Aku ngerti loh iki. Aku kalau jawab bisa dapat kaos enggak? Ayo rantuk no. Sudah ada yang jawab tuh Mas. Yang jawab. Wah, iki sing oleh Wawa. Wawa meneh. Tapi Wawa nulisnya salah loh. Wawa nulisnya salah. Wawa Typo salah, loh. nulisnya salah. Typo. Maca ahong, dek maca ahong. Oh, langsung wah lah ya ojo kowe meneh sing menang. Iki ono sing bener meneh. Oke, Mas Wawa ya menang ya. Mas Wawa menang Mas ya. Wawa oke lah. Siap. Oke. Mas Wawa tadi typo tapi dianggap bener karena kami moderat. Jadi Ya. jadi dimenangkan lah. Mas Wawa dan Mas Dinto. Mas Dinto dapat GoPay atau OVO 50.000 dan Mas Wawa dapat TIS Artist on Demand bersama Good Bad Print dengan artikel bersepeda ke angkasa. Nah, Mas Wawa, size-mu apa? Size kaosmu apa? Supaya kita bisa ngasih lihat langsung dibikin saat ini juga. S deh Mas Wawa. M. Tak kira Wawa arep jawab cancuter ngono ya. Mas Wawa M. Aku pengen komen kok pakai wo. Rasa pakai wo Mas ngono. Mas Wawa M-nya habis. Opsinya L atau S. L atau S. Ini. L-nya ada hitam dan putih atau S ada putih saja. Oh, S-nya ada. L enggak apa-apa. Oke, L. Jadi teman-teman, kayak yang kemarin Mas Gandhi Artist on Demand. Hitam ya Mas? Ya, dia samanya itu. Kayaknya lu ya. Jadi setiap order dari teman-teman yang kemudian ingin membeli kaos dari program Artist on Demand itu
sebenarnya kita nggak nyetok, makanya teman-teman tidak harus punya modal banyak. Jadi cukup sewa screen sablon di tempat Goodpad Print kayak gini. Ini si bersepeda ke angkasa ini sewa screen sablon selama berapa? 1 bulan seharga 50.000. Sudah biayanya cuma itu aja. Terus kami buatkan screennya. Terus teman-teman bisa promosi kayange. Kamu bisa jualan. Kalaupun kalian nggak mau jualan, nggak mau promosi nggak apa-apa. Tapi soalnya kami juga promote itu. Terus ada teman-teman juga yang bahkan kemudian ikut bantu jualan dengan misalnya buka di Tokopedia. Dia jualan di Marketplace Tokopedia, marketplace gitu. Jadi langsung bisa diproduksi sesuai dengan permintaan. Sama seperti malam ini Mas Wawa kemudian dapat nih ceritanya nggak beli nih ceritanya dapat kuis. Nah ini langsung dibuat di malam ini juga. Jadi tidak ada stok, tidak ada sisa produksi, teman-teman juga tidak harus punya modal banyak, hanya mendaftarkan gagasannya di artis on demand-nya Goodpad Print. Nah ini yang ini tawaran kami untuk membuat sistem merchandising kemudian jadi sedikit lebih sehat gitu lah ya. Nah ditambah lagi dengan ini ceritanya kali ini kalau misalnya ngomongin bersepeda ke angkasa, ini di label ini berarti dia adalah merger. Nah, nggak tahu yang gambar siapa, Mas? Ada satu teman namanya Mas Irfan. Nah, Mas Irfan akan masuknya ke Artworks. Itu ada nilainya sendiri. Ada Mas Irfannya dapat berapa, mergernya si sepeda angkasa dapat berapa. Terusnya ada movementnya nggak? Movementnya apa? Movementnya cerita aja. 15.000 dari setiap kaos yang terjual itu akan untuk mereka yang tidak punya sepeda atau yang membantu orang tuanya di tidak punya sepeda. Oh gitu, pokoknya akan dijadiin sepeda untuk orang yang membutuhkan gitu ya. Oke, ini bersepeda ke angkasa ini dari mana Mas? Dari Klaten, teman-teman dari Klaten yang terlibat di sini. Silakan. Itu Mas Dinto pengen itu Pak Rid. Siapa? Mas Dinto. Ayo Mas sikat Mas. Pengen ikut. Tinggal kontak nanti ke Mas Caca, ada nomornya, aman. Mas Caca lu gitu mau. Biar ini Mas. Biar seru, biar aman. Rambut saya terinspirasi dari Mas Caca juga. Prosesnya gesut sekali, terus mungkin kedua. Ini saya punya pengalaman menarik loh dari proses ini dulu. Apa Mas? Jadi Silakan waktu saya mau ngambil orderan, terus tiba-tiba masuk telepon mau order juga. Oke. Terus akhirnya langsung tak mintain, langsung digesutke juga ya, langsung jadi hari itu juga. Oh berarti waktu itu Mas Gandhi berarti juga jualan sendiri? Iya, saya juga jalan sendiri. Saya lewat IG, lewat Twitter, lewat WhatsApp, pokoknya tak maksimalkan semua. Semua media yang saya punya. Jadi Mas Gandhi ngolek orderan juga ya? Iya. Nah itu juga jadi poin tuh, karena biasanya kalau misalnya hanya dari usaha kami untuk menjual ini, kita mungkin nggak ketemu sama market yang pas gitu. Iya. Jadi mungkin kayak Mas Gandhi juga bisa ditiru tuh. Yang Iya, cross market. Betul. Ini diapain Mas? Dikuring. Keringin. Ya, ini siapa sih namanya ini? Cakep banget ini. Ini salah satu tim Goodpad, namanya Mas Rian. Halo Mas Rian, matur nuwun loh Mas. Halo Mas Rian, matur nuwun. Oke. Terus setelah ini diapain Mas? Dipres. Terus beres ya? Oke. Terus masukin ke? Oh, oke. Nah ini packagingnya, Mas Gandhi kemarin juga termasuk mendapatkan packaging. Yes, pakai packaging itu. Itu menarik sekali itu packagingnya itu. Ya, ini packagingnya kami sebenarnya berusaha mengurangi dan berkomitmen untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus kami menggunakan packaging dari
MMT bekas. Jadi Bekas banner, sablonan. Banner. bekas sablon, bekas spanduk MMT. Spanduk. Ini kayak gitu-gitu yang kita dapatnya dari macam-macam ya Mas. Jadi sebenarnya ini sampah ya. Ini sudah tidak terpakai. Terus kami dibantu oleh Studio Berani untuk membuat packaging ini. Terus nanti akan dipakai untuk pack kaos yang udah jadi. Terus setelah kaos yang diambil ini sebenarnya bisa dipakai lagi. Untuk spanduk lagi, atau untuk banner lagi, atau untuk tempat mantol, Pak. Tempat mantol? Bisa dipakai ya? Iya, bisa buat tempat mantol. Mantolnya bisa dilipat-lipat lebok ekono, tadi rapi. Kalau saya tak pakai buat tempat duit, soalnya duitku wakil banget Mas. Nanti bosok-bosok lah tuh, terus dia lematai. Terus makanya tak pakai ini. Jadi tawarannya adalah ini mudah karena teman-teman cuman butuh gagasan, terus kemudian mungkin butuh menggambar saja, terus kemudian murah karena teman-teman tidak harus memproduksi merchandise sendiri, cukup dengan sewa screen sablon sejumlah yang dibutuhkan, terus laba. Karena kalau misalnya ini sewa screennya 50.000, kalau misalnya terjual satu kaos, sudah babuk belum? Sudah belum. babuk harusnya. Harusnya sudah. Oh, kalau karena ini ada donasi banyak mungkin ya, itu terus butuh 2 kaos terjual itu sudah babuk. Tinggal nanti sisa kaos yang terjual menjadi laba. Itu mudah, murah, dan laba. Terus kemudian kita juga nawarin ini sing eco gitu Mas. Biar eco-friendly. Eco-friendly lah. Walaupun ini juga masih dalam proses ya, kita masih berusaha untuk menyempurnakan ini. Oke, sambil nunggu jadi kaosnya, aku mau ngobrol lagi sama Mas Kandi. Jadi kapan Festivalis manggung lagi? Aku Mas perkara, aku nunggu koncoku kae sido rilis sik. Pak Lips, mungkin nggak sih untuk dijadikan sebuah gigs gitu? Mungkin, kan sudah aku open ke grup Sangkuni waktu itu ya. Iya sih. Boleh, dalam waktu dekat ngono iso ya berarti teman-teman. Nah, kalau dalam waktu dekat per hari ini Liberate itu juga belum mengambil keputusan kita mau buka untuk publik kapan gitu kan. Sudah mulai berkantor, sudah mulai beraktivitas, tapi untuk publik kami masih agak menghindari risiko cluster Liberate itu agak menakutkan gitu. Tapi kalau misalnya situasinya sudah menormal Mas, Liberate Creative Colony di Jakarta 14 bisa sangat digunakan untuk bikin apapun, monggo. Asalkan tidak bikin acara-acara keagamaan ekstrim. Selain itu boleh, pokoknya Pak Pangeran Diponegoro jangan kesini dulu pokoknya kalau kontennya itu. Itu yang bikin bubar. Mas Gandhi, sekarang ada keresahan apa lagi nih? Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ada keresahan apa lagi, ada kebiasaan apa lagi yang sedang dirasakan? Aku sejujurnya justru lagi sangat bahagia karena kan anakku keloro baru lahir, Pak. Oh, baru saja? Iya. Kapan? Tanggal 18 kemarin, 4 hari ini. Wah, selamat. Waduh, terus berita bahagia. Aku juga pengen mohon izin. Ribon. Mengcover tatomu. Oh, yang mana? Yang di gulu belakang. Oh, oke. Ya. Monggo dong. Iya, tapi kan beda fontnya karena fontnya pengennya aksara Jawa. Oh gitu, jadi akan ada nama istri dan istri anak-anak. Aku makanya gue. Aduh, ya. Monggo. Situ menginspirasi sekali dengan cerita tatonya itu, makanya aku pengen banget nganggo tato. Untuk pertama kalinya saya bikin tato.
Oh gitu. Bukannya kamu udah penuh ini. Gambar Novlo, Meksiko. Oh, terus El Capo terus ketutup El lemak Capo. kabeh. Dadi Selamat lemaknya ya, Mas. njaba kulit. Selamat atas kelahiran anak kedua dan Matur nuwun. sehatnya anak pertama, sehatnya anak kedua, sehatnya istri dan lancarnya Amin. rezeki keluarganya Mas Gandhi. Amin. Sudah berbagi gagasan bersama Good Bad Brain dan AOT. Muka-muka diberi keberkahan ke mugi Gusti berkahi, yes Mas. Amin. Begitu Mas. Ini Nggih. sesi sudah jadi. Bentar. Ini buat Mas Wawa. Buat Mas Wawa, wah mantap tuh. Buat kaos ukuran M dari bersepeda ke angkasa. Mas Wawa debit lagi. Nera debit mengko sumbangannya di Mas Wawa sana. Sing 15.000 pengen mau. Bentuk kupit. Kaos oleh bentuk kupit oleh kaos oleh pit. Mas Wawa matur nuwun teman-teman yang sudah beratensi di live Instagram Good Bad Brain bersama saya, Faris Tevi dan Mas Gandhi. Terima kasih banyak. Mas Gandhi mau closing ben kaya event. Tetap semangat, tetap waras, tetap berjuang karena dunia tidak akan mendukung perjuanganmu tanpa kamu melakukan perjuanganmu. Asik toh. Makasih ya Mas. Terima kasih banyak Sami-sami, teman-teman semuanya yang sami-sami, hadir Pak di Red. sini. Sambil beberapa menit terakhir aku akan liatin packingnya untuk Mas Wawa tadi. Dapat stiker. Ada nomor serinya. Matur nuwun. Dan teman-teman tentu saja Good Bad Brain masih mengundang teman-teman semuanya untuk terlibat dalam program Artist on Demand, sebuah project merchandise dari gagasan sederhana dengan cara yang mudah, murah, dan semoga berlaba, terus kemudian mendukung pergerakan baik di sekitar kita. Begitu Mas. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih dari kami. Matur nuwun sangat Pak Red. Matur nuwun tim Lipstud, tim Good Bad, semuanya pokoknya Terima kasih banyak. Lipstud, Lipsing, Lips Vespa, Lips Sketsa, Lips Mancing. Baru ini gawe lip sek atau lip sajadah. Wah, itu kudu nek kuwi. Matur nuwun Mas Gandhi, matur nuwun teman-teman semuanya. Ya, dadah. Thank you. Gusti Allah berkahi. Amin. Let's go!